Selamat datang di acara Telekomentator Science. Dalam acara ini, saya akan mewawancarai ilmuwan Indonesia untuk membahas topik-topik perkembangan ilmu pengetahuan dunia terbaru. Dalam acara ini, kita akan membahas mengenai popular science yang sangat menarik sekali untuk diikuti. Ayo, kita tonton episode berikut ini. Ya, kembali berjumpa dengan Zulkaida Akbar, fisikawan Indonesia yang kini sedang melakukan penelitian dan juga riset di Amerika Serikat. Mas Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar, Mas? Sehat-sehat, Mas Zul, sehat-sehat semua di sana? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Sekarang udah masuk ini, Mas Zul, ya? Udah ganti musim atau masih musim apa ini? Ini sekarang Agustus ini apakah udah masuk fall ya? Masih panas tapi udah lewat puncaknya. Kalau kemarin kan kadang nyampe 100 Fahrenheit gitu. Nggak tahu 100 Fahrenheit berapa Celcius ya. 38 kayaknya, 38 Celcius panas banget. Sekarang udah masih panas tapi udah 90-an gitu kan. Udah lewat peaknya. Ya, oke. Oktober nanti dia sudah mulai masuk musim gugur. Musim gugur pasti lebih ini waktunya pasti lebih dingin, Mas, ya rasanya ya. Lebih paling enak fall kan nanti mendingin itu begitu November itu mungkin kayak Bandung ya. Oktober November itu kayak Bandung, habis itu kayak Lembang. Waduh. Nah, itu lagi enaknya itu. Okay. Kayak Bandung, Lembang, Malang, nah itu lagi paling enak masa-masa itu gitu. Sejuk. Oke, Mas Zul, kita akan bincang-bincang sedikit ini. Mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit masalah musim ya, musim ini dan tidak terlepas dari waktu itu sendiri. Ini kita akan berbincang topik kita hari ini mengenai waktu. Jadi banyak sekali orang awam, konsep kita sebagai orang awam waktu itu ya jam, ya siang, ya malam. Mungkin sangat-sangat sederhana sekali ya bahwa waktu itu ya detik itu. Jadi waktu itu selalu berjalan dan selalu konstan gitu ya. Apa yang jam 7 pagi hari ini ya 7 esok hari ya kurang lebih ya sama lah ya, nggak terlalu jauh-jauh beda. Tapi mungkin Mas Zul bisa kasih gambaran sedikit, Mas Zul. Dari kacamata fisika, konsep waktu itu seperti apa, Mas Zul? Oke, jadi pertama kalau dari sisi fisika, nah saya historik ya, kan pertanyaannya fisika versi mana dulu gitu kan. Iya. Jadi kan, oke, biar gampangnya saya bagi 3 aja ya. Fisika era Yunani kuno, zaman Aristoteles, lalu fisika klasik, sebut saja zaman Newton, Galileo dan sebagainya, lalu fisika modern. Abad 20 awal, zamannya Albert Einstein, Max Planck, era di mana relativitas dan kuantum ditemukan gitu kan. Nah, saya mulai aja dari zaman yang klasik ya, zaman Newton dan Galileo dan sebagainya. Nah, pada zaman itu seperti kita sudah diskusikan kemarin, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi aja. Ruang waktu itu tidak simetri. Ruang itu boleh relatif, tapi waktu itu absolut atau mutlak. Nah, kemarin saya kasih contoh tentang saya yang berada di dalam kereta api yang melaju, lalu saya melempar bola, mainan bola, lempar, tangkap dengan tangan saya. Saya dan orang di sebelah saya akan melihat lintasan bolanya vertikal. Yeah. Sedangkan orang di luar kereta akan melihat lintasan bolanya parabola karena bolanya ikut melaju bersama kereta. Tapi semua orang akan setuju bahwa waktu dari tangan menyentuh ke tangan itu sama. Misalkan 1 detik itu. Semua setuju 1 detik itu. Karena waktu itu absolut, ruang itu boleh relatif. Nah, itu klasik ya. Jadi yang kedua, waktu selalu berjalan maju ya. Jadi itu kan konsep sehari-hari kan. Kalau jalan saya bisa maju, saya bisa mundur. Kalau waktu saya maju nggak boleh mundur. Dan absolut nggak boleh ini. Jadi ada yang tidak sama antara konsep ruang atau gerak dengan konsep waktu gitu kan. Nah, maju ke abad 20-an, jadi sejarahnya gini, waktu itu semua berawal dari kecepatan cahaya, ya. Jadi sejarahnya, jadi kalau misalkan sekarang kita berada di dalam kereta,
Nah ini di dalam kereta kan. Nah tapi saya di atas kereta nih, saya nakal nih di atas jalan di atas gerbong kereta nih. Nah instead of main bola, saya nyalain senter ke depan. Nah lalu saya mengukur, oh kecepatan senternya itu misalkan kecepatan senternya, kecepatan cahayanya itu melaju menjauhi saya C misalkan kecepatannya ya. Katakanlah 300 juta meter per sekon gitu. Pokoknya sebut saja C lah, sangat besar gitu. Nah, kalau kecepatan keretanya itu 100, berarti orang di luar kereta itu akan melihat kecepatan C ditambah kecepatan keretanya kan. Seharusnya C plus 100 dong. Sama kan kalau misalkan saya sama Mas sama-sama nongkrong di atas gerbong. Kalau Mas berjalan menjauhi saya dengan kecepatan 5 dengan kecepatan 5, maka dan sangat lambat, tapi kalau orang di luar kereta karena Masnya jalan sangat lambat tapi di atas kereta kan akan melihat kecepatannya tinggi kan, 100-an gitu, karena harus ditambah dengan kecepatan keretanya kan. Kecepatan kereta, iya benar. Harus ditambah dengan kecepatan keretanya gitu. Jadi kecepatan jalannya harus ditambah kecepatan keretanya. Kecepatan jalannya cahaya harus ditambah kecepatan keretanya. Nah, yang aneh adalah kalau kata Einstein itu postulatnya, kecepatan cahaya itu harus sama. Diukur oleh orang yang sedang nongkrong di atas kereta yang jalan sama diukur sama orang yang sedang duduk diam di sawah, itu harus sama. Jadi kalau orang di atas kereta yang jalan dengan kecepatan 100 mengukur kecepatan cahayanya itu C, orang yang di dalam tanah itu mengukur kecepatan cahaya itu juga harus C, nggak boleh C plus 100. Itu postulatnya, kan aneh. Loh, kalau gitu aneh dong. Kalau gitu semua rumusan fisika hancur semua dong. Karena kan kalau kita dulu di SMP kan yang namanya kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Nah kalau kecepatan ini kan kalau gerak, cahaya bergerak, orang gerak kan jarak berubah. Jaraknya berubah. Tapi kalau kecepatannya harus sama diukur oleh orang dimanapun, maka waktunya itu juga harus berubah dong. Nah, itu asal mulanya, Mas. Jadi waktu itu tidak absolut, waktu itu relatif adalah konsekuensi dari postulat Einstein yang bilang bahwa kecepatan cahaya C yang absolut. Gitu. Jadi di sini ada memindahkan absolutisme itu yang dulu waktu dianggap absolut, sekarang enggak, bukan waktu yang absolut, tapi kecepatan cahaya C yang 300 juta meter per detik itu yang absolut. Nah, karena C yang absolut, kecepatan yang absolut, sedangkan kita dulu di SMP belajar kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Kalau yang sini absolut, jaraknya itu berubah, biar ini jadi absolut, waktunya harus ikut berubah dong. Nah, itulah asal mulanya waktu itu menjadi relatif. Tidak absolut lagi, bisa berubah-ubah, bisa berbeda orang bisa nyebut beda waktu gitu kan. Ini 5 sekon kok enggak, ini 5 sekon gitu kan. Nah, itu asal mulanya secara konseptual. Lalu orang baru secara matematikal ya. Secara konseptual itu baru matematikal. Lalu orang menghitung nih, oke, kalau misalkan sekarang yang absolut itu C-nya atau kecepatan cahayanya, berarti waktu itu relatif. Dihitung, ketemulah formula yang namanya itu dilatasi atau pemuluran waktu, istilahnya dilatation, time dilation, perenggangan atau pemuluran waktu. Nah, cuma ya ini formulanya ini bergantung bagi kecepatannya ya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari mah nggak akan kerasa, Mas. Kalau saya dengan Mas gitu kan ngitung 5 detik, iya bener 5 detik sama-sama 5 detik, karena efek dilasi waktu itu baru akan terasa untuk objek-objek yang bergerak dengan kecepatan nggak jauh dari kecepatan cahaya. Itu kan cahaya itu kan 3 kali 10⁸ berarti 300 juta meter per detik kan. Nah, kalau objek bergerak dengan kecepatannya sejutaan meter per detik, baru tuh kerasa, oh ini 10 detik enggak kok, cuma 1 detik gitu. Nah, jadi
efeknya itu, jadi waktu yang relatif itu betul, pemuluran waktu itu betul, hanya efeknya tidak terlihat dari kehidupan sehari-hari. Ini akan terlihat oleh objek-objek yang bergerak dengan kecepatan jutaan meter per detik. Apakah objek itu ada? Ada. Nah, dari mana orang tahu itu pemuluran waktu itu ada? Ada, yaitu bukti pertama adanya dilase waktu itu adalah ada peluruhan partikel. Kan kita sebenarnya ini dibombardir, Mas, oleh kosmik, Mas, sebenarnya. Kita ini nggak kerasa kan? Dibombardir kan, neutrino segala macam itu jutaan lewat tubuh kita gitu. Nah, itu ada peluruhan, ada partikel pion namanya kan, yang membombardir itu. Seharusnya, jadi Pak, ini pion, ini katakanlah ini atmosfer. Ini partikel namanya pion. Menurut hitungan, seharusnya pion itu nggak akan nyampe ke permukaan laut karena dia sudah meluruh, sudah berubah menjadi partikel lain, menjadi muon gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau kita mendeteksi di permukaan laut, ternyata masih banyak loh partikelnya. Partikelnya tuh masih banyak loh. Padahal hitungannya harusnya partikel ini umurnya pendek, umurnya nggak boleh sampai ke bawah. Karena harus meluruh, umurnya pendek. Nah, tapi berhubung partikel ini bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi, maka umurnya seakan-akan menjadi panjang gitu. Yang seharusnya umurnya 5 milisekund, ini menjadi 15 milisekund. Seharusnya, misalnya gitu. Karena ya tadi bergerak dengan sangat tinggi, makanya penuaannya itu dihambat gitu. Umurnya lebih panjang. Waktu berjalan lebih lambat. Jadi bagi muon, kita akan melihat bagi partikel yang tadi waktu berjalan lebih lambat karena itu dia bisa menyentuh permukaan laut. Nah, itu Mas sejarahnya tentang time dilation menurut relativitas atau fisika modern. In summary, menurut fisika modern yang absolut itu bukan waktu tapi c, kecepatan cahaya. Nah, efek dari kecepatan cahaya yang absolut itu, waktu menjadi relatif, tidak absolut. Dan menurut perhitungan relativitas Einstein, itu bergantung dengan kecepatan. Makin cepat, makin lambat. Oke. Itu, Mas. Oke. Mas Sul, ini dari statement Mas Sul terakhir ini saya jadi ingat film Interstellar nih, Mas Sul. Apa mungkin Mas Sul bisa jelaskan sedikit ya? Itu kan ada satu scene yang menggambarkan kan bahwa astronotnya itu pergi keluar angkasa sana, basically ya mungkin tidak terlalu lama, tapi begitu balik lagi anaknya udah jadi tua gitu. Itu gimana gitu Mas Sul, penjelasan dari scene dari Interstellar ini, Mas Sul? Nobody believed me, but I knew you'd come back. How? Because my dad promised me. The mayor never. The mayor. Tapi ya, berbicara tentang skin tadi, jadi betul bahwa memang kalau misalkan teman-teman tertarik ambil kuliah fisika modern, itu di bagian-bagian awal itu biasanya akan dijelaskan tentang twin paradox atau paradoks kembar. Jadi ini kelanjutan dari cerita tadi ya. Oke, kalau misalkan objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi waktu melambat, bagaimana kalau misalkan ada dua orang kembar identik gitu kan, lalu yang satu di bumi, yang satu memutuskan menjadi pesawat menjadi pilot pesawat luar angkasa gitu. Yang kedua menjelajah bumi, menjelajah luar angkasa dengan pesawat super canggih yang dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, begitu balik, dua-duanya ketemu, umurnya beda dong. Yang satu 50 tahun, yang satu 20 tahun gitu. Nah, itu dibahas ada di buku-buku di twin paradox kembar. Memang betul seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi dari relativitas khusus, yaitu relativitas khususnya Albert Einstein ya, itu 1916. Nah, lalu seperti kita diskusi kemarin, 20 tahun kemudian Albert Einstein mencetuskan relativitas umum tentang gravitasi.
Dan efeknya itu gravitasi itu juga memberikan efek ke ruang waktu yang melambat juga, terutama tuh gravitasi besar gitu, seperti black hole gitu kan. Nah, kayak kemarin kita sempat diskusikan kalau orang menuju black hole itu waktu akan melambat, sangat lambat gitu. Jadi film Interstellar itu betul secara fisik. Kalau planet yang dikunjungi itu masanya sangat besar gitu kan, jauh lebih besar daripada pesawat yang ditinggalkan ya, nah, gitu Mas. Atau bergerak dengan sangat tinggi. Jadi jadi secara fisik benar, secara film kayaknya waktu di kemarin planet yang dikunjungi nggak gede-gede amat ya. Jadi harusnya nggak ini. Kan makanya kan banyak joke kan, wah saya lebih baik di planet itu gitu kan, PS 1 jam doang sudah 7 tahun gitu kan. Nah, jadi secara fisik betul, tapi untuk merasakan efek 1 jam menjadi 7 tahun atau menjadi 10 tahun itu masa planetnya harus sangat besar, atau si orang itu bergerak ke planetnya dengan kecepatan sangat tinggi gitu. Itu baru 1 jam setara dengan bertahun-tahun gitu. Gitu Mas. Mas Sul tadi kan bilang bahwa memang waktu itu relatif ya. Tapi kalau umpamanya ada pertanyaan, apakah kalau waktu itu relatif berarti waktu itu bisa dimanipulasi gitu Mas ya? Oke. Jadi ya ini ya pertanyaan logis berikutnya kan time engineering kan. Iya. Lalu dulu itu kan terkenal gara-gara dulu film Back to the Future ya. Back to the Future itu terkenal tuh. Ya, Back to the Future kan, orang lalu kemudian bilang mesin waktu, bisa nggak sih kita balik ke masa lalu segala macam. Nah, itu sebuah kalau di fisika itu masih saya katakan setengah-setengah ya. Setengah saintifik, setengah spekulatif gitu kan. Karena dalam fisika sejauh ini kita masih, karena tadi ya kita masih memegang prinsip namanya kasualitas. Jadi apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi masa depan, misalkan itu ada batasannya. Kalau bahasa formalnya itu harus berada di dalam light cone batasannya itu gini, itu dibatasi oleh kecepatan cahaya, Mas. Jadi kecepatan cahaya itu kan absolut ya. Jadi saya tidak bisa mempengaruhi event, event apapun yang saya tidak bisa menjangkaunya dengan cahaya. Jadi saya tidak bisa kalau misalkan ada bintang yang meledak, itu kan efeknya tidak baru terasa ke kita kan setelah cahaya, paling tidak dengan kecepatan cahaya kan. Makanya bintang yang kita lihat itu kan berjuta-juta tahun cahaya yang lalu sebenarnya. Nah, itu prinsip kausalitas. Kalaupun sekarang ini ada bintang meledak mengeluarkan apapun, itu efeknya akan nyampe ke kita merambat dengan kecepatan cahaya gitu. Jadi itu yang pertama. Semua itu terconstrain dengan kecepatan cahaya. Mas lalu pun tidak bisa mempengaruhi saya di luar batasan cahaya tadi gitu. Nah, pertanyaannya apakah time travel possible? Physics dan satu itu masih berada di wilayah spekulatif, setengah spekulatif, setengah scientific. Karena perdebatannya itu terkait dengan kausalitas tadi kan. Orang bagaimana kalau misalkan saya pergi masa lalu saya membuat hubungan calon ayah dan calon ibu saya yang pacaran jadi berantem gitu kan, lalu nggak jadi kawin, lalu saya nggak jadi lahir gitu kan. Nah, kalau nggak jadi kawin, saya nggak jadi lahir, lalu nggak ada saya yang men-set time travel untuk kembali ke masa lalu. Nah, muter-muter di situ Mas, tentang kausalitas tadi, efek sebab akibatnya. Ada jawaban yang pasti sekarang ini. Apakah mungkin atau tidak itu masih perdebatan, terutama masalah efek kausalitas tadi.
Tapi justru karena tidak ada jawaban yang pasti, ini masih menarik orang ngulik-ngulik terus gitu, Mas. Mungkin Jadi nggak, saya- mungkin nggak gitu. Jadi apa? Jadi dasar untuk pengembangan science fiction ya Mas Ul. Betul. Karena fisikawan juga nggak tegas mengatakan nggak mungkin, tapi dibilang mungkin juga impossible terkait pertanyaan-pertanyaan masalah kausalitas tadi gitu kan. Jadi itu. Ini subjek yang ya enak dibicarakan, tapi hampir impossible untuk dibuktikan gitu. Tapi Mas Ul, ini masih terkait sama ini. Kalau berdasarkan rumusan, formula, teori yang dikembangkan oleh Albert Einstein sendiri, time travel itu memungkinkan apa tidak? Berdasarkan teori dari Albert Einstein sendiri. Oke, ini pertanyaan tricky ya. Pertanyaannya, apakah waktu bisa berjalan mundur ya? Apakah pertanyaannya kan apakah memungkinkan waktu bisa berjalan mundur gitu. Jadi kalau mathematically itu sebenarnya ya kalau hanya mathematically speaking ya, membuat waktu berjalan mundur itu ya T-nya udah tinggal diganti dengan negatif T aja kan. Yeah. Mathematically speaking itu sebenarnya possible. Mathematically speaking. Apakah constraint kausalitas tadi akan membuat yang mathematically possible atau tidak possible ya nggak tahu. Jadi saya cuma bisa bilang mathematically speaking itu memungkinkan gitu kan. Itu udah tinggal mereverse sign aja gitu. Oke. Nah ini biasanya orang hati-hati gitu. Possible enggaknya itu hati-hati. Ya saya juga hati-hati gitu kan. Jadi ini jawaban diplomatis Mas. Mathematically speaking itu possible. Causality speaking ya itu perdebatannya panjang lah. Oke Mas Ul, ini berarti memang dapat disimpulkan bahwa waktu yang kita mengerti itu sangat erat terkait dengan cahaya Mas Ul ya. Dengan yang tadi kan C tadi kan dengan kecepatan cahaya, berarti cahaya itu merupakan unsur dasar dari konsep waktu itu sendiri. Benar nggak Mas Ul kalau saya simpulkan demikian? Ya, jadi ya itu benar. Tapi lebih tepatnya C tadi ya, yang menjadi kecepatan cahaya di ruang hampa tadi, yang cahaya itu jadi semua benda yang tidak bermassa termasuk cahaya itu akan bergerak dengan kecepatan C tadi, yang batas absolutnya lah. Itu konstanta universal. Batas kecepatan maksimum yang semua warga alam semesta itu tunduk dengan angka itu gitu. Apa yang akan terjadi kalau orang mendekati itu? Waktu akan melambat, masanya akan menggemuk Mas. Jadi kalau kita sesuatu akan kontraksi juga. Jadi kalau misalkan ini pergi makin kencang itu yang tadinya segini itu kan gini Mas. Jadi makin lama makin gepeng. Masanya makin lama makin besar gitu. Jadi itu kayak angka yang ini menjadi limit. Nggak boleh ada warga alam semesta yang melaju melebihi kecepatan ini. Kalau enggak nanti makin pendek, makin menggemuk, waktu makin lambat gitu. Gitu Mas. Relatif ya, betul. Dan mungkin kalau paling ditarik dengan yang kita pernah bahas sebelumnya mengenai Big Bang segala, waktu itu lahir pada waktu Big Bang Mas ya. Jadi kita harus berdasarkan fisika ini sebelum Big Bang ya nggak ada waktu berarti kan, begitu Mas ya? Mayoritas fisikawan kayak gitu. Jadi fisika berawal di Big Bang, berakhir di black hole. Apa yang terjadi sebelum Big Bang, setelah black hole itu metaphysics gitu. Kita nggak bisa menginfer physics law-nya seperti apa. Jadi mungkin ada waktu, tapi waktu yang tidak tunduk dengan hukum-hukum fisika yang kita kenal sekarang, seperti fisika Newton, fisika Einstein gitu kan. Itu metaphysics lah. Kalau kebanyakan fisikawan udah itu batas atas. Kan ada tuh yang menspekulasi namanya partikel tachyon Mas, partikel yang bergerak di atas kecepatan cahaya, itu ada spekulasi kayak gitu. Jadi batas atasnya C, batas awalnya Big Bang,
batas akhirnya black hole. Nah, udah ini skop fisika kita di sini aja. Di luar itu metafisik gitu. Oke. Ya, Oke, kebanyakan Mas. fisika kayak gitu. Oke, Ya, Mas, Mas. ya. Sangat menarik sekali ini. Padahal kita cuma topik kita sangat simpel sekali mengenai waktu. Ini bagi orang awam waktu seperti tadi Mas Sul katakan kan ini ya waktu ya berjalan, cuma bisa maju, tidak bisa mundur. Dan kita cuma mengerti waktu mengenai kalau kita melihat jam atau melihat siang atau malam. Tapi ternyata penjelasan fisika ini membuka wacana kita ya mengenai konsep dari waktu itu sendiri dan kemudian ada hubungannya dengan alam semesta ini. Terima kasih Mas Sul atas penjelasan-penjelasannya mengenai waktu ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Mas Sul di topik-topik yang lain mengenai fisika yang sangat-sangat menarik bagi orang awam seperti saya ini. Terima kasih Mas Sul. Assalamualaikum. Sehat selalu Mas Sul. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai ketemu.